Deret peristiwa penting dan menarik dari berbagai kawasan sengaja kami pilihkan ke hadapan Anda. Bersama saya Amiratul Nahar, kita ikuti berita selengkapnya. Beginilah suasana di depan kantor DPRD Kabupaten Tanah Laut yang sempat memanas dan terjadi adu argumen antara Sekda Tala dan perwakilan massa. Bahkan tiang mikrofon yang ada di depan Sekda secara tidak sengaja sempat tertendang oleh Dahnial Kipli sehingga mengenai salah satu pendemo. Tak ayal situasi pun kian memanas. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Sekda Tala langsung digiring aparat kepolisian dan Satpol PP masuk ke dalam kantor dewan. Ya, itu yang harus kita selesaikan. Halo. Sekarang kita kembali ke tempat. Sudah. Bagaimana? Ya, santai. Iya. Ini terjadi saat puluhan massa yang menamakan diri Koalisi LSM Kalsel Bersatu menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Kabupaten Tanah Laut Senin 19 Oktober. Dalam aksinya, massa LSM menanyakan penyegelan Playhari City Mall yang dilakukan Pemkab Tanah Laut yang dinilai menghambat investor lokal untuk berusaha di Banuanya sendiri. Hal tersebut seperti disampaikan koordinator aksi yang juga ketua LSM pemerhati kinerja aparatur pemerintah dan parlemen KPK APP Kalsel Aliansa kepada sejumlah wartawan. Hari ini teman-teman menyampaikan aspirasi terkait pembangunan City Mall Playhari yang terkendala. Kita ingin, apa sih persoalan? Ada investor yang masuk ke Kabupaten Tanah Laut kok dipersulit. Ingin membangun Kabupaten Tanah Laut kok dipersulit. Kita ingin, ada apa ini? Kita mau tahu ada persoalan apa sebenarnya. Makanya hari ini kita sampaikan, kita berharap hari ini Pak Bupati bisa hadir, tapi tadi diwakili oleh Pak Sekda. Nah, jadi kita menyampaikan supaya jangan ada dusta di antara kita. Sebenarnya masalah ini ada apa? Supaya kita cari titik temunya di mana. Kalau bisa kita bangun Kabupaten Tanah Laut, kita bangun Kalimantan Selatan, kita datangkan investor ke Kalimantan Selatan. Kenapa kita harus menyusahkan investor untuk datang ke Kalimantan Selatan? Jadi hari ini kita sangat kecewa juga atas apa yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Kita ingin ada titik temu. Apa yang tidak bisa dibicarakan? Apa yang tidak bisa diajak duduk satu meja? Nah, jadi kita harapkan Kabupaten Tanah Laut akan bisa maju, akan bisa berkembang kalau dipimpin orang-orang yang punya jiwa negarawan. Aliansa menilai Pemkab Tanah Laut terkesan tebang pilih dalam penegakan aturan, seperti bangunan sarang burung walet marak di permukiman, tidak sesuai dengan tata ruang. Selain itu, maraknya tambang galian C di Tanah Laut yang diduga tidak berizin. Rijali Afandi, Banjar TV. Ya, itu yang harus kita selesaikan. Halo. Sementara itu di tempat terpisah ditemui Sekda Tanah Laut Dahnial Kipli mengaku kejadian tersebut adalah spontan dan tidak ada diperkirakan sama sekali. Untuk itu secara pribadi pihaknya sudah minta maaf kepada teman-teman LSM atas insiden yang terjadi dan sebaiknya dibicarakan dan dimusyawarahkan. Namun jika massa LSM mau menempuh jalur hukum, itu hak mereka dan saya siap saja menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu ada terdengar suara yang bunyi apalah kayak ada orang mengindikan spanduk dan lain-lain.
Nah, pada saat itu kita refleks saja, anggota Satpol PP dan pihak keamanan pun refleks juga mencari suara tersebut. Ternyata ada orang yang memang yang bikin insiden lah. Karena kita refleks pada saat itu, kita itu melihat ingin tahu kenapa. Jadi ada bunyi di sana ribut-ribut, kita ke sana. Nah, ternyata mereka pihak keamanan, kawan-kawan semua kan memegang saya nih. Kan belum tentu saya ribut-ribut juga, karena ingin tahu saja apa sih di situ. Berbalik ke sana ada yang memegang tangan dan lain-lain. Kita kan akhirnya karena manusianya banyak, pada saat itu saya tidak tahu, refleks saja bisa tersenggol mikrofon tadi, mungkin kena orang tadi ya itu. Ya, saya pribadi minta maaf karena situasi kondisinya ya seperti itu. Ya, jadi kalau memang itu dianggap salah ya silahkan nanti saya pribadi minta maaf kalau memang kondisinya tidak sengaja pada saat saya dipegang orang ini orang kan banyak orang di sana, bisa saja pada saat itu kaki kah atau apa kesenggol karena mic itu berada posisi di tempat kerumunan orang, mungkin kena. Sementara itu terkait penyegelan menanggapi tuntutan massa tersebut, Dahnial Kipli menjelaskan Pemda Tanah Laut tidak ada sedikit pun menghalangi investor untuk berusaha di tanah laut. Pihaknya justru membuka ruang untuk para investor masuk ke daerahnya, namun semuanya ada aturan dan prosedur yang harus diikuti. Playhari City Mall disegel jelasnya karena belum melengkapi persyaratan seperti izinnya belum lengkap dan pajaknya tidak dibayar selama 2 tahun. Jika izin dilengkapi dan pajak dibayar, maka segel pihaknya akan dibuka dan silakan pembangunan dilanjutkan. Perusahaan kami siap saja menerima investor mau membangun mall atau apa, tapi sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di tempat kami. Nah, kalau memang sudah dibangun tanpa memenuhi izin, silahkan diproses izinnya, penuhi izinnya, kita tunggu saja. Nah, karena ini sifatnya sudah dibangun, jadi rekan-rekan Satpol PP itu menghentikan sementara, tidak melarang orang berusaha, menghentikan sementara sambil proses berjalan. Dan ini sangat toleransi berbulan-bulan. Kalau di daerah lain belum mengantongi IMB itu sudah dibongkar daerah lain, ya. Rijali Apandi, Banjar TV. Sekda Tanah Laut Dahnial Kipli Senin sore dilaporkan ke Polda Kalsel dengan tuduhan melanggar pasal 351 tentang penganiayaan. Pelapornya Bahrudin alias Udin Palui bersama kuasa hukumnya. Bahrudin saat itu bersama rekan melakukan aksi demo di depan kantor DPRD Tanah Laut hingga terjadi insiden kecil jatuhnya tiang mek tepat di bagian tulang kering kaki kanannya. Humaini, kuasa yang melapor pasal 351 tentang penganiayaan, menurutnya selevel sekda tidak seharusnya bersikap arogan dan para pendemo dilindungi undang-undang dalam hal penyampaian pendapat. Sempat memanas. Nah, pada akhirnya ya ribut. Nah, setelah ribut, mungkin beliau bagaimana menendang, kata teman-teman saya menendang mikrofon. Itu karena kaki saya. Dalam hal ini kami melakukan upaya hukum pelaporan di Direktorat Kriminal Umum di Polda Kalsel. Adapun pasal yang dikenakan untuk sementara yaitu pasal 351 KUH pidana terkait dengan masalah penganiayaan. Menurut pendemo, dengan dilaporkannya Sekda Tanah Laut ke Polda Kalsel, jangan sampai hal seperti ini terulang lagi di kemudian hari. Rijali Apandi, Banjar TV. Sekda Tanah Laut Dahnial Kipli mewakili Bupati Sukamta menanggapi tuntutan massa beberapa waktu lalu yang mempertanyakan penyegelan Playhari City Mall karena belum melengkapi persyaratan seperti izin dan pajaknya yang belum dibayar selama 2 tahun. Jika saja persyaratan perizinan dilengkapi dan pajaknya dibayarkan kepada pemerintah kabupaten, maka segel akan dibuka dan silakan melanjutkan pembangunan.
Keterangan Sekda Tanah Laut tersebut mendapat reaksi keras dari owner pemegang saham PT Perembe, Haji Mawardi, yang juga ikut angkat bicara. Terkait tudingan tersebut, Mawardi kembali melayangkan pertanyaan yang dimaksud dibayarkan tersebut apa, karena semenjak Januari 2018 mengajukan permohonan izin, sampai saat ini tidak pernah dievaluasi pihak pemerintah kabupaten sejak 2 tahun lalu. Jangankan retribusinya, pengukuran untuk menunjukkan berapa nilai retribusi yang harus dibayarkan sampai saat ini tidak dilakukan. Dengan kejadian tersebut, pihaknya meminta pertanggungjawaban terhadap penyegelan yang salah, dan seolah pihaknya tidak pernah mengurusi pajak dan berkas lainnya. Padahal faktanya pemerintah kabupaten tidak pernah memproses lanjutannya. Ya, mempertanyakan apakah yang katanya menegakkan peraturan, menyegel itu untuk menegakkan peraturan sudah sesuai dengan aturan. Karena kami sudah melengkapi, memohon. Setelah kami memohon tidak ada jawaban, nah terus kami pernah surati, katanya juga kekurangannya hanya lingkungan hidup. Kami juga sudah mohonkan untuk lingkungan hidup sudah 1 bulan, ya kan? Jadi sudah ada mohonkan untuk lingkungan, juga tidak ada. Jadi waktu kemarin saya lihat videonya, apa katanya? Urus IMB, Bayar pajak. bayar PBB. Nah, ini udah kita urus nih IMB-nya. Ini 30 Januari 2018, ya, 2 tahun lebih nih. Nah, ini permohonan IMB sesuai surat ini. Apa yang ada tindak lanjutnya? Padahal harusnya ada evaluasi. Mana retribusinya? Jangankan retribusinya, diukur saja belum untuk menunjukkan berapa nilai retribusi yang harus kami bayar. Terus dibilang lagi kalau tidak mampu cicil. Apanya yang kami cicil? Ini kan sangat memojokkan, sangat menghantam marwah kami. Masih banyak permasalahan. Dan di sini kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut hanya urus IMB, bayar itu dianggap selesai, nggak bisa. Ini harus bertanggung jawab dong dengan penyegelan yang salah. Ya kan, seperti apa, minta maaf atau apa, dengan tidak pernah dievaluasi. Nah terus kalau tadi memang tidak ada hibah, sampaikan biar jangan jadi fitnah. Apa alasan dia, apa bukti dia yang mengatakan tidak ada hibah? Mawardi mengaku masih banyak permasalahan yang terjadi. Tidak bisa hanya urus EMB dan bayar selesai. Karena ini kejadian yang keempat kalinya dan pihaknya merasa terjolimi. Rijal Apandi, Banjar TV.